Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak dalam kegiatan pembelajaran secara daring untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia yang mana pada semester genap atau yang kedua di tahun pelajaran 2020-2021 kali ini kita kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring karena masih dalam keadaan masa pandemi COVID-19. Walaupun masih dalam keadaan daring, kegiatan pembelajaran kita mudah-mudahan nanti tidak mengurangi terhadap semangat kalian dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang dan kita berdoa dengan sama-sama sehingga pembelajaran daring ini dapat kita lalui dengan singkat, atau nanti kita bisa kembali melakukan pembelajaran secara tatap muka. Baiklah, untuk materi pelajaran Bahasa Indonesia pada kali ini akan Bapak sampaikan, yaitu materi tentang negosiasi atau teks negosiasi. Untuk itu silahkan kalian nanti dengarkan, kemudian dibaca terhadap video dari tampilan pembelajaran Bahasa Indonesia yang Bapak sampaikan di tayangan YouTube kali ini. Selamat menyaksikan. Untuk bab pertama dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di semester 2 kali ini, kita akan mengambil tema tentang bersepakat melalui negosiasi sesuai dengan materi kita, yakni teks negosiasi. Dalam tema ini ada 4 submateri yang akan kita pelajari. Submateri yang pertama adalah pengajuan, penawaran, dan penutup dalam teks negosiasi. Kemudian submateri yang kedua adalah penjelasan, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi. Kemudian submateri yang ketiga atau yang C, yaitu isi, struktur, dan ciri kebahasaan dari teks negosiasi. Dan submateri yang terakhir untuk materi kita yaitu teks negosiasi adalah penyusunan teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Nah, silakan nanti kalian cermati penjelasan rinci terhadap submateri yang pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu submateri yang pertama adalah pengajuan, penawaran, dan penutup dalam teks negosiasi. Dan kalau memungkinkan nanti kita akan juga menjelaskan tentang bagian yang kedua, yaitu penjelasan, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi. Silahkan kalian simak penjelasan yang akan Bapak sampaikan. Untuk submateri yang pertama, yaitu pengajuan, penawaran, dan penutup dalam teks negosiasi, ini ada 3 unsur yang akan kita pahami, yaitu yang pertama tentunya kita harus mengerti dulu apa yang dinamakan dengan teks negosiasi. Kemudian setelah kita ketahui definisinya, kita akan menguraikan ciri-ciri dari teks negosiasi itu sendiri. Dan unsur yang ketiga untuk submateri yang pertama ini adalah penyampaian, pengajuan, dan penawaran dalam teks negosiasi. Nah, di sini akan dijelaskan tentang pengertian teks negosiasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi berarti proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak atau kelompok atau organisasi lainnya. Nah, kemudian negosiasi dapat dibedakan menurut pertama situasi terlebih dahulu, yaitu negosiasi formal atau resmi, kemudian negosiasi informal atau tidak resmi atau non resmi. Kemudian aspek yang lain negosiasi yaitu untung atau rugi. Nah, dalam aspek untung atau rugi ini negosiasi dibedakan atas 4 macam. Yang pertama adalah negosiasi kolaborasi gabungan, kemudian yang kedua adalah negosiasi dominasi,
Kemudian yang ketiga adalah negosiasi akomodasi. Kemudian yang terakhir adalah negosiasi menghindari konflik atau perselisihan atau pertikaian. Selanjutnya di sini disebutkan ciri-ciri teks negosiasi. Ada 4. Yang pertama adalah adanya partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Kemudian yang keempat adalah adanya kesepakatan sebagai hasil akhir dari negosiasi. Nah, 4 hal ini merupakan salah satu ciri-ciri yang harus ada atau yang harus muncul di dalam sebuah teks negosiasi. Selanjutnya unsur yang ketiga, yakni cara penyampaian, pengajuan, dan penawaran. Nah, ada 4 hal. Yang pertama adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara ada 2 macam, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan yang kedua adalah berbicara efektif, yaitu apa saja di sini disebutkan, yaitu mengawali pembicaraan. Kemudian yang kedua langsung ke isi pembicaraan. Kemudian yang ketiga, negosiator memberikan kesempatan lawan bicara untuk menyampaikan gagasannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah prasyarat organis, yaitu pengaturan nafas, kemudian pengaturan suara, dan yang ketiga adalah pengaturan tubuh atau gerak tubuh. Kemudian yang terakhir adalah prasyarat bahasa, yaitu dinamika bicara, ritme suara, dan yang ketiga atau yang terakhir dari prasyarat bahasa adalah diksi pemilihan kata atau kalimat. Nah, di sini diuraikan secara lebih rinci tentang pengertian teks negosiasi. Untuk itu silahkan kalian baca untuk kalian pahami. Di sini selanjutnya dari slide sebelumnya diuraikan lagi tentang pengertian dari teks negosiasi dan dilanjutkan dengan ciri-ciri negosiasi. Di situ disebutkan ada 4. Seperti yang sudah Bapak sampaikan pada slide sebelumnya. Kemudian juga pada bagian yang bawah itu nampak ada penjelasan tentang cara penyampaian, pengajuan, dan penawaran. Silahkan kalian baca. Selanjutnya masih lanjutan dari cara penyampaian, pengajuan, dan penawaran. Silahkan kalian baca untuk cara penyampaian, pengajuan, dan penawaran. Nah, untuk slide ini masih lanjutan dari cara penyampaian, pengajuan, dan penawaran, yaitu bagian yang terakhir yang merupakan salah satu unsur yang paling pokok juga ada pada cara penyampaian, pengajuan, dan penawaran. Dan pada bagian bawah itu nampak contoh dari penggalan teks negosiasi. Silahkan kalian simak contoh yang singkat tersebut. Selanjutnya pada tayangan ini akan Bapak hadirkan juga yaitu submateri yang kedua dari teks negosiasi, yaitu penjelasan, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi. Nah, di sini apa saja yang akan kita nanti pahami atau yang harus kita pahami dari submateri yang kedua ini? Yaitu diantaranya adalah trik pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Kemudian aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh negosiator. Kemudian cara penyampaian pendapat dan komentar saat bernegosiasi. Cara bersikap santun dalam negosiasi. Kemudian cara menyampaikan pujian dalam negosiasi. Kemudian faktor penentu keberhasilan negosiasi dan juga pola penyajian teks negosiasi. Nanti akan diuraikan yang lebih rinci pada tayangan selanjutnya. Nah, yang pertama adalah trik pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam negosiasi. Nah, penjelasannya adalah seorang negosiator ulung mempunyai trik atau siasat
dalam melakukan negosiasi. Nah, agar negosiasi dapat berjalan sesuai rencana, negosiator dapat melakukan tindakan diantaranya sebagai berikut. Pertama, membuat suasana menjadi santai, rileks, jangan tegang. Kemudian yang kedua, melakukan kontak mata dengan lawan negosiasi. Dalam artian lain mungkin seperti mempengaruhi, cuma itu adalah menampakkan diri kepercayaan atau kepercayaan diri kita, bagaimana nanti kita menguasai terhadap suasana yang akan kita kelola dalam ketika kita melakukan suatu negosiasi. Kemudian yang ketiga adalah berbicara dengan santun. Negosiasi alangkah lebih baiknya nanti kita uraikan, kita utarakan bahasa yang kita sampaikan haruslah secara santun yang tidak menyinggung terhadap lawan bicara kita. Kemudian yang keempat adalah menggunakan kalimat penghubung secara jelas untuk beralih topik. Nah, kemudian yang kelima, mengambil kesimpulan secara tepat agar apa yang diinginkan di awal di dalam suatu keinginan bersama negosiator masing-masing pihak dapat tercapai. Selanjutnya, aspek-aspek yang perlu diperhatikan negosiator yaitu penampilan, sikap, cara bicara, wawasan, dan gaya bahasa. Kemudian, langkah penyampaian pendapat dan komentar. Ada 8 di sini, cukup banyak. Yang pertama adalah pendapat dan komentar disampaikan secara padat dan tersusun dengan baik. Kemudian yang kedua, pendapat dan komentar terarah pada sasaran yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, pendapat dan komentar menggunakan kata-kata yang tepat dan sederhana. Kemudian yang keempat, pendapat dan komentar menggunakan kalimat komunikatif dan mudah dipahami. Kemudian yang kelima, pendapat dan komentar menggunakan alasan yang logis dan objektif. Kemudian yang keenam, pendapat dan komentar menggunakan bahasa santun agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian yang ketujuh, pendapat dan komentar disertai bukti atau fakta yang akurat. Kemudian yang terakhir, kedelapan, menghindari tuturan yang mengandung ejekan, baik langsung maupun tidak langsung. Yang ini sangat membahayakan bagi masing-masing pihak yang sedang melakukan negosiasi. Selanjutnya adalah kesantunan dalam berorganisasi. Sopan santun merupakan perilaku penting dalam negosiasi. Sopan santun yang sangat diperlukan dalam memenangi negosiasi. Berikut beberapa perilaku santun dalam bernegosiasi. Pertama, sabar. Kemudian, tidak memperlihatkan rasa jemu. Kemudian lagi, tidak bicara terus-menerus. Yang keempat, tidak membicarakan diri sendiri. Kemudian tidak membicarakan keburukan lawan negosiasi. Kemudian yang keenam, tidak menggunakan bahasa daerah. Kemudian fokus terhadap topik penting. Dan yang terakhir adalah tidak merasa diri paling benar. Selanjutnya, langkah menyampaikan pujian dalam negosiasi adalah pada dasarnya manusia adalah makhluk yang senang dipuji. Seorang negosiator dapat melakukan pujian kepada lawan negosiasinya. Dalam memuji lawan negosiasi, negosiator menggunakan kata yang sopan. Kata yang sopan tersebut disertai dengan alasan memuji lawan negosiasi. Akan tetapi, terlalu sering memuji juga tidak baik dalam suatu negosiasi. Haruslah seimbang. Selanjutnya, faktor penentu keberhasilan negosiasi ini adalah bagian terakhir, yaitu kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. Selanjutnya, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Masing-masing pihak ini memperoleh manfaat atau keuntungan dari negosiasi yang telah dilakukan. Kemudian, kesepakatan yang dicapai mampu mengaruhi pihak lain. Dan yang terakhir adalah alasan yang disertakan mampu memengaruhi pihak lain. Nah, di sini Bapak hadirkan contoh surat penawaran. Ini salah satu contoh teks negosiasi
bukan suatu negosiasi yang dilakukan secara lisan atau secara langsung, tapi ini adalah salah satu contoh dari teks negosiasi, yaitu diantaranya surat penawaran. Jadi surat penawaran itu bukan negosiasi yang dilakukan secara lisan, tapi contoh negosiasi yang dilakukan secara tertulis atau teks negosiasi. Silahkan kalian simak untuk kalian pahami. Nah, demikianlah pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 secara daring di masa pandemi untuk semester 2 tahun pelajaran 2020-2021 kali ini. Mudah-mudahan pembelajaran secara daring ini bisa kalian ambil dengan baik apa yang sudah Bapak sampaikan, dan mudah-mudahan juga pembelajaran seperti ini dapat berlalu dengan cepat. Nah, demikian mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Sebelum Bapak akhiri, silakan kita bersama-sama untuk membacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jaga kesehatan dan tetap belajar dan penuh semangat.